Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asgaf Syifai, NIM C41230038, Prodi Teknik Elektro dari kelas pagi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu PMC. Bisnis model kanvas atau yang disebut PMC adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan model bisnis secara sederhana dan menyeluruh. PMC membantu menjelaskan bagaimana sebuah usaha menciptakan nilai, melayani pelanggan, serta memperoleh keuntungan melalui 9 elemen utama, sehingga memudahkan pemahaman dan penyampaian konsep bisnis. Setelah memahami konsep bisnis model kanvas berikut ini, sebagai gambaran cara sebuah bisnis berjalan, model ini kemudian diterapkan pada usaha yang saya akan jelaskan, yaitu Aska Project. Aska Project merupakan usaha jasa perbaikan dan perawatan perangkat elektronik, khususnya HP dan laptop, yang menawarkan layanan jasa servis cepat, aman dan terpercaya, dengan mengutamakan kualitas serta kepuasan pelanggan. Setiap perangkat dia analisis secara detail dan disertai penjelasan kerusakan, estimasi biaya, serta waktu pengerjaan yang transparan, sehingga membangun kepercayaan pelanggan. Untuk menggambarkan bagaimana bisnis ini berjalan secara menyeluruh, digunakan bisnis model kanvas atau disebut PMC yang terdiri dari 9 elemen utama. Bisnis model kanvas pada Aska Project yang bergerak di bidang layanan jasa servis HP dan laptop. Elemen pertama yaitu customer segment atau segmen pelanggan. Terdiri dari mahasiswa dan pelajar yang butuh servis cepat dan harga terjangkau. Kemudian pekerja kantoran yang butuh perangkat stabil untuk kerja, UMKM atau pengguna laptop untuk bisnis. Kemudian masyarakat umum pemilik gadget rusak, pelanggan yang butuh teknisi panggilan atau mobile service. Lalu kemudian ada value proposition, nilai yang ditawarkan pada Aska Project ini fast service tanpa mengorbankan kualitas. Jadi walaupun pengerjaan cepat, kualitas tetap terjamin, masih baik. Lalu professional handling, teknisi yang berpengalaman dan teliti. Tentunya kemudian harganya terjangkau dan ramah untuk mahasiswa atau pelajar. Lalu transparan dan amanah, tidak menjelaskan kerusakan secara detail dan apa adanya. Kemudian garansi pengerjaan untuk pekerjaan tertentu. Mobile service yang bisa dipanggil ke tempat lokasi atau rumah pelanggan. Kemudian solusinya lengkap, ada servis, ada perawatan, ada upgrade dan ada konsultasi. Lalu elemen berikutnya yaitu channel, saluran distribusi atau platform seperti WhatsApp, Instagram atau Facebook, word of mouth atau dari mulut ke mulut, dari pelanggan memberikan informasi ini ke teman-temannya atau keluarga kerabatnya. Kemudian lokasi servis langsung, ada mobile service juga. Lalu elemen berikutnya revenue stream, yaitu sumber pendapatan. Servis dari servis software HP atau laptop. Contohnya servis software HP yaitu kayak bootloop, lupa sandi atau bug atau lainnya yang berkaitan dengan software. Dan pada laptop contohnya
Windows yang error, tidak bisa masuk Windows, bug juga atau lainnya. Ada service hardware juga. Contohnya service hardware itu seperti misal layar, touchscreen, LCD, tombol, baterai, port charger dan lainnya. Terus untuk laptop juga contohnya LCD, keyboard, RAM, memori dan sebagainya. Lalu perawatan dan pembersihan perangkat. Jadi ketika ada perangkat yang kotor atau udah mulai performanya udah menurun, itu bisa dibersihkan. Lalu upgrade laptop, contohnya seperti upgrade RAM, nambah RAM, ganti SSD, atau nambah memori bisa. Lalu mobile service bisa datang ke tempat lokasi atau rumah pelanggan. Terus penjualan spare part juga. Lalu kemudian customer relationship, hubungan dengan pelanggan, yaitu fast respon, tentunya responnya cepat. Lalu penjelasan detail dan transparan. Jadi yang dijelaskan tentang kerusakan HP atau laptop itu transparan apa adanya. Jika memang itu kerusakan A, ya dijelaskan secara detail kerusakan A itu apa, sebab akibatnya, solusinya, dan pengerjaannya bagaimana, harganya, kayak itu transparan. Lalu follow up setelah servis. Jadi ketika setelah diservis kemudian ada kendala atau selesai, itu tetap di follow up ke customer. Jadi customer jadi tahu itu kerusakannya apa, bagaimana. Tuh. Kemudian layanan garansi. Jadi produk yang sudah diterapkan kayak misal LCD atau baterai, jika ada kendala lagi itu ada garansinya. Terus tentunya sikapnya ramah dan edukatif. Kemudian elemen berikutnya key resource, sumber daya utama, yaitu skill teknisi HP dan laptop, alat servis, macam-macam alat servis ya, ada obeng, ada blower, solder, laptop itu sendiri, PSU dan lainnya. Lalu spare part dasar pada HP, terus media promosi, tempat kerja atau meja servis, terus transportasi untuk mobile service. Lalu kemudian elemen berikutnya kayak aktivitas utama. Ada mobile service, datang ke tempat langsung. Kemudian aktivitas kegiatan diagnosa kerusakan, menganalisa kerusakan itu apa, karena apa. Lalu perbaikan itu sendiri, perbaikan software atau perbaikan hardware. Kemudian cleaning perangkat, pembersihan pada kipas laptop atau HP atau thermal pasta pendingin. Lalu komunikasi pelanggan, pengaturan spare part, promosi dan posting portofolio. Promosi ini ya seperti di sosmed atau menggunakan banner. Kemudian elemen berikutnya yaitu key partnership atau mitra utama. Pertama, supplier spare part, terus toko elektronik lokal yang menjual berbagai macam spare part, kurir atau ekspedisi, pengiriman pada alat-alat atau bahan-bahan spare part.
Terus ada komunitas teknisi juga, dan pelanggan tetap juga. Kemudian elemen berikutnya yang terakhir, cost structure atau struktur biaya, yaitu yang dikeluarkan oleh SK Project, yaitu pembelian spare part, pembelian alat servis, biaya transportasi, paket data internet, mungkin untuk perbaikan software itu atau promosi itu menggunakan paket internet, terus listrik juga, terus pengemasan jika memang ada pengiriman, terus investasi alat tambahan seperti kayak alat-alat servis tambahan. Jadi begitulah 9 elemen pada bisnis kanvas di SK Project, layanan jasa servis HP dan laptop. Terima kasih dari saya, penjelasan tentang PMC dan bisnis yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.